penyesalan itu dia artikan penyesalan telah melakukan pembunuhan dengan berencana. Nah, padahal maksudnya itu dia menyesal melakukan itu. Yang dari terdakwa, ya pada intinya yang dibacakan si terdakwa itu bahwa dia menolak tentang itu, bukan yang pertama tentang tentang pengakuan kesalahan. Nah, itu yang paling utama, bahwa memang jaksa itu sebenarnya dengar, mungkin kalau hadir waktu pemeriksaan tersangka si Yuda kan dengar semua, dia menyesal. Nah, tetapi jaksa ditafsirkan sesuai kebutuhan dia, bahwa penyesalan itu dia artikan penyesalan telah melakukan pembunuhan dengan berencana. Nah, padahal maksudnya itu dia menyesal melakukan itu, dia lalai, berlebih dalam melakukan pelatihan, dia merasa bersalah. Tentu yang disesali itu dalam konteks kesalahan karena kelalaian, bukan kesalahan karena melakukan pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Lah itu yang paling ditekankan. Apalagi Pak, mungkin untuk saksi yang CCTV kan Pak siapa Abimanyu. ya, ya. Mungkin ada untuk ringankan sih Pak dari keterangan saksi Pak Abimanyu. Jadi begini, itu udah kita dulu kan itu ditanyakan juga. Ya. Jadi penuntut umum cuman menampilkan kepada semua dengan media ataupun yang sudah dikopi tersebar itu satu sudut kamera CCTV dari kamera 14 yang menyorot dari belakang si Yuda. Ya tentu kalau dari belakang ada pergerakan ini, tangan tidak kelihatan, sehingga penenggelaman dengan paksa itu kan asumsi karena tidak kelihatan. Nah, mereka tidak berani untuk menampilkan kamera CCTV lain seperti yang 2 dan 5 di sebelah kanan. Nah, 2 CCTV itulah yang dibuka, yang kita minta kepada majelis supaya dibuka, dan itu dikabulkan. Dan oleh Pak Ahli Telematika Abimanyu sudah dilihat, karena dialah yang bisa baca. Nah, dari informasi yang dia lihat bahwa yang dilihat gambar itu, rekaman itu tidak ada penghalang yang jelas ya, karena dia dari samping dua-dua. Nah, di situ dia lihat bahwa penenggelaman itu tidak ada suatu paksaan. Ya namanya latihan pernapasan tentu ditenggelamkan ya, tapi bukan penenggelaman itu yang jadi masalah, dipaksa dengan tujuan untuk membunuh. Nah, itu tidak ada paksaan karena dia lihat tangannya kelihatan begitu dari bawah bahu dia tarik begitu, kemudian tidak ada perlawanan dari anak korban. Karena kita tahu ya, jangankan orang yang mampu berpikir, binatang juga kalau dipaksa tentu dia bereaksi, akan dia berontak ya dengan insting dia. Nah, itu kan tidak ada. Nah, kalaupun dia di dalam air ditahan, tangan si Yuda terlepas di situ, berarti dia kan duduk di sini si terdakwa. Nah, dia akan bertahan, berpegang. Dan kalau dia memang ditahan, tentu ada gelembung air dari napas. Dan tentu dia ada lagi reaksi, tangannya akan menggapai-gapai, akan ada riak air di samping tangannya itu, tidak ada perlawanan. Nah, sehingga ya kami punya kesimpulan bahwa jaksa memang sengaja menampilkan dari sudut pandang yang nggak terlihat jelas sehingga menjadi pembenar bahwa yang dia dalilkan benar. Tidak mau dia menampilkan sudut kamera 2 dan 5 yang lebih terang kelihatan. Nah, ini ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Iya, janggal. Iya, kalau memang objektif ya tampilkan semua dong. Ayo kita lihat semua. Oleh karena itu, dari yang ditampilkan di media, yang disebarkan itu, semua orang punya pendapat. Nah, yang penting ya bagi kita tahu semua bahwa yang punya kompeten untuk membaca informasi digital itu tidak semua orang.
Yang mampu membaca itu hanya ahli digital, tetapi saksi semua dia dengan kesimpulannya sendiri. Dia nonton dari rekaman, dia simpulkan itu dipaksa, padahal dia orang awam. Ya nah, cuman ahli digital yang sah keterangannya. Berarti dari kejadian itu hanya 2 orang digital yang bisa dipercaya dan sah menurut hukum untuk dijadikan alat bukti. Kalau saksi lain yang ditampilkan itu tidak bisa, karena dia orang awam sama dengan kita, nggak punya kemampuan untuk baca itu, dan tidak keterangannya juga ya tidak bisa dia dijadikan alat bukti, karena dia bukan ahlinya, tak? Nah itu dari semua saksi coba. Jadi berharap ada kemungkinan untuk keringanan hukuman atas meringankan gitu, Pak. Ya kalau kita setuju ya, seperti tadi dalam pembelaan kita katakan bahwa tidak semua perbuatan seorang pelaku yang mengakibatkan matinya orang lain itu pembunuhan. Ya kan? 351 ayat 3 kan mati orang lain juga. Tapi dia penganiayaan. Ada lagi 170 ayat 3, mati juga orang, tapi kekerasan terhadap orang lain. Ada lagi pencurian dengan kekerasan, mati juga orang, ayat 3. Jadi tidak serta-merta perbuatan seorang pelaku yang mengakibatkan matinya orang lain itu adalah pembunuhan. 359 juga kan mati orang lain tapi tidak pembunuhan. Nah, kemudian saya ingin sampaikan bahwa saya ulangi, ada bahwa hal yang memberatkan ada perbuatan yang sadis. Tapi jaksa kan tidak mampu untuk menyampaikan secara contoh yang dilakukan si Yuda secara konkret bahwa dia melakukan seperti apa sehingga itu sadis. Ya nah? Jadi jangan disimpulkan sadis saja. Sadis itu adalah bentuk wujud perbuatan. Perbuatan seperti apa yang sadis? Kalau itu dipotong-potong atau digebukin dulu sampai berdarah, ya itu kita sepakat. Gitu. Tapi kan tidak ada perbuatannya. Sehingga kesimpulan itu kesimpulan sendiri yang tidak punya suatu dasar mengatakan bahwa perbuatan itu sadis lah gitu. Tapi banyak kondisi Yuda sendiri menjelang putusan vonis kan gosok nih mati gimana keadaan. Aduh apa psikisnya ke Yuda tuh Pak? Ya kalau Yuda dia sehat-sehat aja, cuman dia ya begitu kecewa karena dia tidak ada sedikit pun untuk rencana untuk melakukan pembunuhan. Dia punya anak, dia orang yang anak muda yang progresif, dia punya masa depan yang cerah, nggak mungkin dia. Nah kemudian ada lagi dinarasikan oleh penuntut umum dengan adanya searching CCTV, ya kan, dikatakan bahwa itulah niatnya untuk melakukan pembunuhan berencana. Itu juga kan bisa multitafsir. Kalau kebutuhan dia ya akan menafsirkan begitu, tapi kalau dari sudut pandang kita ya lebih mudah waktu di rumah dong untuk merekayasa atau mengelabui orang. Rumahnya kan 2 lantai, suruh mainan lari dorong ke bawah kan jatuh, kan lebih mantap lagi untuk pengelabuan. Kenapa harus dilakukan di tempat yang sulit? Kalau alasan jaksa sebagai pengelabuan, seolah-olah berenang, akan lebih mudah di rumah kan? Dia bukan orang yang bodoh, anak muda yang progresif, yang punya masa depan yang cerah, nggak mungkin dia akan melakukan itu. Dia sarjana juga, tahu akibat dari apa yang dia lakukan. Jadi ingin kami sampaikan bahwa betul-betul itu di luar kemampuan dia terjadi meninggal itu. Dia salah. Tetapi kesalahannya tidaklah pembunuhan. Kesalahan dia adalah kelalaian. Fakta juga begitu. Oke. Nah, kelanjutan sebenarnya apa dengan agenda apa di hari Senin? Hari Senin kan putusan. Ya kita mohon doanya ya supaya putusan majelis hakimnya itu adil. Tidak kita menuntut hanya adil untuk Yuda, tetapi adil juga bagi anak korban. Ya. Artinya apa? Kita terapkan hukum yang benar sesuai dengan fakta hukum yang digali di persidangan. Karena jelas Iya. CCTV Iya. itu kan nggak ada.
Oke. Ya, itu. Mungkin untuk harapan hukumannya sendiri seperti apa sih, keringanannya? Ya tentu sesuai dengan kesalahan dia lah ya, harapan kita. Kalau diyakini, Penjara mungkin berapa tahun harapannya? oh nggak ngerti kita. Itu kewenangan majelis. Ya. Tadi kan kita sering bilang kalau tadi itu dakwaan JP itu secara imajinatif aja. Boleh jelasin Bang, imajinatif itu seperti apa? Ya mungkin ya, dia belum ngomong sama saya. Imajinasi itu maksudnya hal yang menurut hayalan dia, asumsi. Ya, asumsi bisa. Seperti CCTV yang dia mengakses CCTV. Kan dia bilang supaya tahu tempat CCTV dengan mudah dia melakukan, menjauh dari situ kan, dia mudah melakukan perbuatan pembunuhan. Itu kan bisa juga kita seperti tadi, kebutuhan kita bisa kita katakan lebih gampang di rumah dia kan, kalau cara begitu. Jadi artinya kenapa imajinasi itu tidak punya dasar menurut hayalan dia, menurut pemikiran dia saja. Tadi banyak menyebutkan pernyataan dari pihak Tamara sendiri, banyak kekeliruannya. Nah mungkin ya begini ya, jadi penuntut umum itu mengatakan bahwa keterangan si Aryumi itu ibunya walaupun berdiri sendiri tapi didukung oleh keterangan si Tamara tentang bahwa si terdakwa tidak menyukai anak korban Dante. Nah, jadi keterangan si Aryumi ini didukung oleh si keterangan Tamara. Tapi keterangan Tamara itu nggak bisa dukung karena dia sendiri berbohong. Pada sisi lain dia bilang bahwa memang ada si terdakwa mengatakan sesuatu yang menunjukkan ketidaksukaannya ya, sebelum kejadian, umpamanya lo kayak bencong nanti, seperti itu kan diantaranya. Tetapi dia di dalam chatnya pada tanggal 29 setelah kejadian itu ada diajukan oleh penuntut umum dari hasil bedah informasi dari HP si Yuda. Dia menerima pesan chat, itu kata-kata tadi, kata si Tamara, aku tahu kamu sayang anak Dante, aku tahu kamu tidak akan menyakiti dia, dan kamu tahu aku sangat sayang kamu, tidak perlu aku ceritakan bagaimana. Itu tanggal 29, berarti bertentangan dengan keterangan dia. Itu keterangan tertulis, nggak bisa jejak digital, nggak bisa dihapus. Ya berarti nggak bisa dipakai untuk dihubungkan dengan si Aryumi. Berbohong si Tamaranya. Ya tidak mendukung keterangan si Aryumi dong. Nah itu maksudnya. Terakhir mungkin ada ungkapan penyesalan juga nggak sih dari Yuda terhadap sikap dari Tamara sendiri? Mungkin ada disampaikan lewat apa? Sampai sekarang enggak. Cuman pernah waktu dulu dia sampai bahwa tiba-tiba berubah. Terakhir tanggal 29 itu katanya banyak kata-kata. Tiba-tiba berikutnya sudah ada laporan terus berubah. 29 masih dia mengatakan saya begitu sayang kamu. Kamu sayang Dante. Kamu tidak mungkin nyakiti Dante. Ada bukti tertulis, jejak digitalnya ada. 2 hari setelah kejadian. Nah setelah itu baru berubah. Setelah laporan masuk di Polda. Faktor kenapa dia berubah kita nggak ngerti ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, ya, oke. Ya, makasih ya. Terima kasih.